Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perhitungan sifat-sifat wisis air laut berdasarkan UNESCO 1983 menggunakan bahasa pemrograman Fortran. Next. Nah, pada poin yang pertama ini adalah konversi konduktivitas ke salinitas. Berdasarkan output yang terlihat, dapat dikatakan bahwa konduktivitas yang berbeda menghasilkan nilai salinitas yang juga bervariasi. Secara umum, semakin besar konduktivitas, maka semakin tinggi nilai salinitas air laut. Dan hasil ini sesuai dengan sifat fisis air laut karena peningkatan kandungan garam akan meningkatkan kemampuan air untuk mengantarkan arus listrik. Next. Kemudian poin yang kedua adalah konversi salinitas ke konduktivitas. Nah, konversi ini tuh harus dilakukan melalui metode numerik iteratif terlebih dahulu, dan dengan tahapannya ada dua. Nah, output yang ditunjukkan itu menghasilkan bahwa algoritma nilai konduktivitas yang konsisten dengan salinitas awal yang diberikan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa metode numerik yang digunakan berhasil menemukan solusi yang stabil. Dan perubahan dari konduktivitas tidak bersifat langsung, tetapi harus dihitung secara iteratifnya terlebih dahulu. Next. Kemudian output yang ketiga yaitu anomali volume spesifik dan anomali densitas air laut. Nah, dari output tersebut itu dapat dilihat bahwa kisaran nilainya itu berada pada nilai yang realistis untuk perairan laut dengan variasi yang dipengaruhi oleh perubahan salinitas dan temperatur. Nilai densitas yang lebih tinggi umumnya muncul karena nilai salinitas yang lebih besar dan temperatur yang lebih rendah. Sementara spesifik volume anomali itu menunjukkan nilai yang relatif kecil, namun bervariasi yang menandakan perbedaan karakter air terhadap kondisi referensi yang ada. Boleh, next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perhitungan konversi tekanan ke kedalaman. Nah, untuk konversi tekanan ke kedalaman, bisa dilihat bahwasannya hasil menunjukkan 10.000 debar pada lintang 30 derajat, di mana menghasilkan kedalaman sekitar 9.712 meter. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tekanan dan kedalaman tidak linear akibat kompresibilitas dan juga variasi dari gravitasi. Nah, kemudian yaitu ada perhitungan titik beku air laut, di mana untuk salinitas 40 PSU dan tekanan 500 debar diperoleh titik beku sekitar negatif 2,59 derajat Celcius. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa salinitas berperan dominan dalam menurunkan titik beku, sementara tekanan memberikan pengaruh tambahan yang lebih kecil. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ada kapasitas panas jenis air laut, di mana disebut juga dengan CP. Nah, nilai CP ini berada pada kisaran 3.900 sampai 4.100 Joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, sedikit lebih tinggi dibandingkan dari air tawar, yang menjelaskan bahwasannya kemampuan laut menyimpan energi panas dan dalam jumlah yang besar. Oke, next. Oke. Sekarang dibahas laju lempeng adiabatik, suhu potensial, dan kecepatan bunyi dalam laut. Next. Laju lempeng adiabatik ini adalah laju perubahan suhu parsel air laut saat naik turun secara adiabatik. Nilai ini menunjukkan untuk setiap kenaikan 1 debar akan menurunkan suhu parsel air sebesar 0,0193 derajat Celcius. Next. Nah, suhu potensial ini suhu parsel air laut jika dibawa ke permukaan laut 0 debar secara adiabatik nilai ini negatif menunjukkan bahwa parsel air laut di kedalaman 1000 debar memiliki suhu in situ 10 derajat Celcius. Tetapi jika dikompresi ke permukaan, suhu akan turun drastis. Perbedaan besar antara temperatur dan theta menunjukkan pengaruh tekanan sangat signifikan. Next. Kecepatan bunyi. Dari hasil perhitungan ini, dengan hasil 1.595 meter per second, dari hasil perhitungan ini cocok dengan profil perairan laut dalam. Dengan tekanan tinggi meningkatkan kecepatan bunyi. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.